من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratul mukarramin juga para yang sama-sama kita muliakan, guru kita Habib Fahmi bin Muhsin Al-Kaf mata'allahu bi kulli hayati. Begitu juga Habib Ali bin Abbas Alitrus mata'allahu bi kulli hayati. Dan Habib para guru kita yang ada di depan kita, mudah-mudahan dengan kehadiran mereka kita pun akan mendapatkan keberkahan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mudah-mudahan yang hadir di sini akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada nabi kita bilang, man taqala li talabil ilmi ghufira dhunubu qabla ayyan taqila qabla ayyakhtua. Orang yang udah niatan pengen ngaji dari rumah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melangkah. Sebelum melangkah juga dosa kita udah diampuni. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita melihat orang alim, bagaimana kita melihat habib, bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang alim dan sama-sama orang-orang yang muhibbin dan yang suka dengan thalabul ilmu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulang juga kita udah nggak punya dosa sama Allah, tapi dosa sama orang masih banyak. Sama Allah kita hilang dosa kita, yakin dosa kita bakalan hilang. Tabaat namanya, atau tabuat. Dosa-dosa kita yang kecil hilang, tapi dosa sama orang belum. Hati-hati, kita belajar akhlak dengan habib kita belajar tasawuf, ya. Makanya ta'aruf nafsaka, ketahuilah diri kita. Ya ala kulli hal, insya Allah apa yang kita dapatkan dari guru kita, dari habib kita, ya insya Allah kita dapat kita amalkan di sini untuk kesananya juga. Amin ya robbal alamin. Ya, karena emang tulisannya ada, saya juga ikut menyampaikan. Ini kitab apa, Sakinatun Najah, ya kita buka yang punya kitab Sakinatun Najah. Mudah-mudahan ya kita dapat ilmu yang kita dapatkan dari guru kita kemarin kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita udah baca kemarin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita masih bahas bab pembukaan. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam, Tuhan yang mengatur alam. Rabbi itu artinya mengatur. Rabbun ya ataupun Rabbi Tuhan. Jadi kalau kita tasrif ada Robba ya Rubbu, ada Robba ya Rabbi. Kalau ini Robba ya Rubbu, yang mengatur alam. Dan kepada Allah lah kami mohon pertolongan atas urusan-urusan dunia dan urusan agama. Wassallallahu, dan Allah pun memberikan ampunan wasallam kepada dan memberikan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya ajma'in semuanya.
wala haula dan tidak ada daya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala al-aliyy yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Hadirin para jamaah pengajian rahimakumullah. Ini di sini ada kata-kata wa sallallahu wasallama. Ada ayat Al-Qur'an yang kita tidak asing lagi ketika dikumandangkan dalam khutbah-khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu wasallama. Allah memberikan sholawat dan memberikan taslim ataupun kesejahteraan buat siapa? Penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bahasa innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, mereka bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah kalian kepada wasallu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam ataupun taslim sebenar-benar taslim, sebenar-benar kesejahteraan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya adalah sholawat Allah kepada Nabi dengan sholawat kita kepada Nabi apakah sama? Ya, mungkin kalau kita doyan ngaji mah sholawat Allah kepada Nabi, sholawat malaikat kepada Nabi, sholawat kita kepada Nabi. Allah aja bersolawat kepada Nabi, para malaikat aja bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu kita kudu lebih banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya apakah sama solawat Allah kepada Nabi dengan solawatnya kita kepada Nabi? Ya beda. Jadi kalau jadi solawat Allah kepada Nabi namanya apa? Ghufran, ampunan. Ya, rahmat dan ampunan. Jadi sholawat Allah kepada Nabi namanya rahmat dan ampunan. Sholawat malaikat kepada Nabi namanya istighfar. Sholawat kita kepada Nabi namanya doa. Sekali lagi, sholawatnya sama, tapi maksudnya dari kata-kata sholawat itu berbeda. Allah bersolawat kepada Nabi artinya Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi artinya malaikat memberikan istighfar kepada Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi berarti kita minta doa kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan innallaha, Allah bersolawat kepada Nabi, wa malaikat tahu bersolawat kepada Nabi. Kita oleh karena itu bersolawat juga kepada Nabi. Itu beda-beda nilainya. Ngerti kan saya ngomong bapak-bapak, rekan-rekan? Merelentukan aja. Habis ini kita makan. Haleluya. Kita tenang aja. Berusaha makan bisa kita, masya Allah, udah gak usah hilang, perut kenyang. Alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada yang nanya, kok Allah sholawat? Iya, Allah sholawat. Berarti Allah sama dong sama kita. Ya, jangan disamain Allah sholawatnya Allah kepada Nabi itu tadi ampunan dan rahmat. Salawatnya malaikat itu istighfar, artinya apa? Ya Allah, ampunkanlah, seandainya berikanlah ampunan kepada Nabi kita. Kemudian kalau kita, ya Allah. Nah sekarang doa kita kepada Nabi namanya sholawat. Itu doa kita kepada Nabi namanya sholawat. Artinya apa? Doa kita kepada Nabi nanti akan berbalik lagi kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya begini, emang Nabi perlu doa kita? Yang udah ketahuan maksum, yang udah ketahuan dijamin surganya. Nabi juga ada nggak sekarang? Ada nggak kita mendoakan Nabi? Yang ada kan kita didoain nama saudara kita, kita didoain nama Nabi. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad SAW, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad SAW. Yang ada juga kita didoain nama Nabi. Nah sekarang ada nggak kita sebagai umat yang mendoakan Nabi? Ada nggak? Ada. Di mana? Ketika kita selesai doa apa? Ada. Kita doa kepada Nabi. Emang Nabi yang minta. Nabi, masya Allah, sekelas Nabi masih minta doain nama kita. Apa doa kita untuk Nabi kita Muhammad SAW? Itu dia. Allahumma, doa selesai azan apa? Rabbah hadhihi da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah, apalagi wal fadilah wa darajatan rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliqul mi'ad. Itu doa kita untuk Nabi. Allahumma ati sayyidana, ya Allah berikanlah buat Nabi kita Muhammad SAW apa? Muhammad al-wasilah, tempat yang namanya wasilah ataupun perantara. Wa darajatan rafi'ah, berikanlah Nabi kita derajat yang tinggi. Itulah doa kita satu-satunya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita bilang masa kita mendoain Nabi, itu ada bahkan Nabi yang meminta doa agar supaya kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Itu jadi Nabi kita, Allah memberikan sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Khotamin nabiyyin, khotam artinya penutup, penutup para nabi dan para rasul. Ana awal anbiya wa akhiruhum, akulah awal para nabi yang memberikan syafaat, wa akhiruhum, dan aku tercipta untuk akhir para nabi dan para rasul. Nah, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, cincin bahasa Arabnya apa? Khotamun. Khotam bil alif wal lam yahtib. Khotamun. Cincin bil alif ya khotamun. Cincin bahasa Arabnya khotamun. Penutup artinya khotamun. Bisa juga khotamun itu artinya apa? Cap. Makanya kalau kita memang sering bergaul dengan para habaib ataupun sering bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang dzurriyyatun Nabi, sunnah nggak kita pakai cincin? Sunnah nggak? Kalau kita berkiblat kepada Nabi kita pakai cincin, makanya kita ikutin pakai cincin. Berarti kita pakai cincin mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Nabi. Namanya kita sudah melaksanakan sunnah Rasul. Kita pakai cincin, Nabi aja pakai cincin. Nah sekarang cincin Nabi kita dipakainya di mana? Apa di jempol? Apa di telunjuk? Nabi kita pakai cincin di mana? Nabi kita pakai cincin di mana? Ya Allah, di jari kelingking. Betul, lihat. Saudara kita pakai cincin di jari kelingking. Jadi sunnah kita pakai cincin di jari kelingking. Kanan apa kiri? Ahyanan Nabi kita pakai di kanan, ahyanan Nabi kita pakai di kiri. Yang penting Nabi kita pakai cincinnya di kelingking. Apa artinya cincin? Khotam. Jadi artinya cincin itu artinya khotam itu ada 3. Penutup bisa, cincin bisa, cap ataupun stempel bisa. Khotam itu stempel. Makanya cincin Nabi kita adanya di tangan kanan, sering Nabi kita pakai, dan kemudian dipakainya di tangan dipakainya di kelingking. Jadi kalau kita punya, kalau bapak-bapak punya cincin cakep yang kagak kuat di kelingking, kasih saya aja. Saya pakai di kelingking. Lah kalau mau dapat pahala, saya dapat pahala. Ya kalau kagak kuat, kagak kuat di kelingking, insya Allah di kelingking saya kuat. Nah kedua, ada ukiran cincin Nabi kita. Ukiran cincin Nabi kita itu ada ukirannya. Apa ukirannya bapak-bapak? Muhammadur Rasulullah. Cincin Nabi kita bukannya batu tapi perak dan ada ukirannya Muhammadur Rasulullah. Tapi tulisan Muhammadur Rasulullah itu terbalik. Terbalik tidak, misalnya begini. Kita kan kadang-kadang ada cincin kita yang ada ukirannya. Tapi cincin Nabi kita ukirannya Muhammadur Rasulullah terbalik dengan tulisan terbalik. Artinya apa? Yang aturan kalau tulisan Arab kan dari kanan. Nah tapi tulisan cincin Nabi kita dari kiri, Muhammadur Rasul terbalik. Kayak terbaliknya begini. Sekarang kita gambarin yang paling gampang kan. Kita kalau punya stempelnya itu tulisan terbalik apa enggak? Ya misalnya stempel Majelis Taklim Al-Bisyarah. Di stempelnya tulisannya terbalik enggak? Terbalik. Kalau ceplok, ya, tambah ceplok. Di stempelnya kan terbalik ya. Kita kasih tinta, diceplok di kertas. Tulisannya terbalik nggak? Kagak. Nah itu cincin Nabi kita begitu. Jadi cincin Nabi kita itu kayak stempel. Tulisannya terbalik, tapi ketika di stempel di kertas, langsung tulisannya Muhammadur Rasulullah. Buat apa? Buat Nabi ngirim surat kepada raja-raja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim.
min Muhammadin Rasulullah SAW, aslim taslam. Nah, kemudian setelah Nabi kita tulis surat begitu, kasih ceplok. Jadi biar supaya para raja itu percaya bahwa itu tulisan Nabi dan bahwa itu dari Nabi kita. Dari mana? Dari stempelnya ada Muhammadur Rasulullah. Dari mana stempelnya? Ini dari cincin Nabi kita yang ada di kelingking di tangan kanan. Jelas nggak Pak? Jadi cincin Nabi kita pakai cincin di mana? Di kanan dan di persisnya di mana? Di kelingking. Tuh. Ya, udah ada contohnya. Saya mau apa pakai cincin di belah? Kenapa saya pakai cincin di jari manis? Longgar. Kalau saya pakai di kelingking longgar. Yang kedua apalagi? Apa namanya? Kasihan. Kasihan nih, jari manis kasihan. Emang apa? Nih bapak-bapak atau yang orang-orang lihat saja dulu kita kalau suitan, tahu nggak suitan? Gang suit, jadi gang suit. Jempol, tunjuk, sama kelingking. Yang main ini main. Kenapa ini pada kagak main? Karena tengah ini ulama kagak melihat. Lah kalau gua main ntar, kalau gua kalah malu. Kalau gua menang ya kan saya menang ulama. Makanya kagak main buat gangsuit. Tahu nggak gangsuit? Ya sulitannya ada. Ini kagak dimainin. Lah terus nama ini kagak main. Yang main mah ini doang, jempol, tunjuk, sama kelingking. Jadi kalau tengah kagak main, ulama nggak memihak. Jadi nggak bisa, dia nggak memihak kemarin, nggak memihak kemarin. Nah terus kenapa ini kagak dimainin juga? Karena ini orang miskin. Ya ini filosofi telunjuk ya. Oh dari mana saya dapatnya? Ya berarti umumnya ini filosofi telunjuk. Ini ulama, tengah itu ulama, jari manis itu adalah orang miskin. Makanya kalau dia ngikutin buat main gangsuit, ya kalah terus lah miskin. Nah saking kalah terus dan kagak pernah dibagi-bagi, makanya saya kasih cincin. Kita kasih orang miskin cincin. Makanya dapatnya mana? Dijadi manis. Nah ini penguasa. Ini orang kaya. Ya, ini orang kaya. Ini wanita. Kita kalau sulitan, jempol kalah nggak sama kelingking. Ini orang penguasa. Penguasa encer sama perempuan. Jatuh lurah gara-gara perempuan. Menteri jatuh gara-gara perempuan. Ini cewek nih jangan main-main. Penguasa bisa jatuh jabatannya. Makanya kalau sulitan jempol kalah sama kelingking. Nah sebaliknya, kelingking kalau sulitan amat tunjuk menang apa kalah? Emang apa kalah? Cewek kalau sama orang kaya nyerah. Ini bos. Tunjuk ini bos. Jadi filosofi ya. Ya, itu kita kembali lagi ke Maria. Banyak. Jadi artinya khotam itu bisa cincin, bisa penutup, bisa stempel. Makanya stempel Nabi kita itu langsung cincinnya yang ada di jari, yang ada di jari kelingking langsung sebagai stempel Nabi kita untuk dikirimkan surat kepada para sahabat. Wa alihi wa sahbihi ajmain, keluarga Nabi. Salawat kita semuanya kita sampaikan kepada keluarga Nabi. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ya para Ali Nabi kita Muhammad SAW, keluarga Nabi kita. Salat kita sampai kepada mereka. Salat kita sampai kepada anak-anak dan cucu-cucu Nabi kita Muhammad SAW. Mana bahasanya? Ali. Makanya kita kalau salat kita baca wa ala ali. Doa kita sampai kepada keluarga Nabi kita. Wa sahbi dan para sahabat Nabi kita. Para sahabat Nabi kita ini kita semuanya kita sampaikan sampai doa kita. Sebab apa? Apa namanya? Orang yang berdoa dengan orang yang didoain sama sampainya dan sama pahalanya. Jadi apa namanya? Istilahnya kita mendoakan al-mu'aminu wal mudda'i syarikan. Orang yang mengaminin dan orang yang berdoa pahalanya sama dan sampainya sama. Misalnya begini, saya doain kepada bapak-bapak, mudah-mudahan umurnya panjang. Amin ya rabbal alamin. Maka doa itu akan berbalik juga kepada saya. Doa dan saya juga akan menjadi umur saya panjang. Mudah-mudahan bapak-bapak dapat rezeki banyak. Amin ya rabbal alamin. Maka saya pun akan mendapatkan rezeki banyak. Makanya kalau kita berdoa saudara jangan pada pelit-pelit. Doain aja, karena doa itu akan kembali ke kita. Mudah-mudahan para jomblo cepat kawin. Pacaran mulu. Kawinnya kagak.
Nah, wasawi apa yang dimaksud dengan sahabat? Wasawi apa yang dimaksud dengan sahabat? Dalam bahasa wa alihi wasahbi ajmain. Jadi kalau keluarga Nabi anak dan cucu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sahabat Nabi apa? Yang dimaksud dengan sahabat di dalam kajian hadis ataupun dalam kajian pengajian kita, sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang hidup di zaman Nabi, kemudian berjumpa. Apakah dia berjumpa dengan Nabi ataupun Nabi melihat dia, kemudian beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian Nabi melihat dia ataupun dia melihat Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi. Itulah doa kita sampai kepada keluarga dan sahabatnya. Itulah yang dimaksud dengan sahabat. Bukan sahabat teman, bukan. Tapi sahabat itu tadi yang hidup di zaman Nabi, kemudian bertemu dan beriman. Sekarang saya mau tanya, Abu Hurairah sahabat Nabi bukan? Abu Hurairah. Atau yang gampangan, Abu Bakar sahabat Nabi bukan? Kenapa disebut sahabat? Hidup di zaman Nabi, kemudian apa? Nabi bertemu dengan dia, kemudian apa lagi? Abu Bakar beriman kepada Nabi. Maka doa kita sampai kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab sahabat bukan? Di mana letak sahabatnya? Hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan apa? Beriman kepada Nabi. Maka doa kita sampai kepada Umar bin Khattab. Abu Jahal sahabat bukan? Hah? Sekarang kita lihat tadi ciri-ciri 3. Hidup di zaman Nabi. Abu Jahal hidup nggak di zaman Nabi? Hidup di zaman Nabi. Bertemu nggak dengan Nabi? Nabi melihat dia nggak? Dia melihat Nabi nggak? Beriman nggak sama Nabi? Enggak. Nah, maka itu Abu Jahal kagak masuk kategori sahabat. Doa kita kagak sampai ke Abu Jahal. Doa kita kagak sampai ke Abu Lahab. Doa kita kagak sampai kepada orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan Nabi bertemu dengan dia tapi tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad. Jadi wa ala alihi washabihi khusus buat orang yang berjumpa dan kemudian hidup di zaman Nabi dan mereka itu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah memang kita seperti itu ibadahnya. Kita berbuat maksiat, kita pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jelas sampai sini? Ya, mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam hari ini akan membawa berkah dan rahmat serta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asal mudah-mudahan kita juga sudah dapatkan dari habib kita, dari guru kita, dan mudah-mudahan kita juga sudah dapatkan dari sini ya, agar supaya segala-galanya kita keluar, bukan hanya sebatas pahala kita dapat dan dosa kita hilang, ilmu pun kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa cukup saja sampai sini, takut kemalaman. Nasi udah pada anyam, tahu nggak anyam? Pada dingin ya. Ya kita juga jauh-jauh dari apa namanya, dari Ciloro, dari sekolah. Allah maaf buat nama. Oh iya. Ya kita takut jangan keburu lapar. Kalau kita keburu lapar takut apa? Corona cepat masuk. Sallu ala Nabi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.